Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 14. Saat ini kami akan melakukan praktek, yaitu memberikan obat oral dan obat injeksi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nardani Bambang. Saya Rairan Suling, saya Anissa Mukawali. Dan kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu untuk menjelaskan standar operasional prosedur dari pemberian obat oral. Pemberian obat oral adalah suatu tindakan dalam memberikan obat dengan cara diminumkan ke pasien. Tujuannya yaitu sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan pemberian obat kepada pasien dengan cara diminumkan kepada pasien. Kita masuk pada tahap berinteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan, cuci tangan, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu obat tablet, air, penumbuk obat, sendok, blak makan atau tisu, gelas pengukur, dan daftar obat. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Selanjutnya kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan dan pakai handskun. Kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat per oral, menelan, mual muntah, adanya program tahan makan atau minum, akan dilakukan penyesapan lambung, dan lain-lain. Yang ketiga, periksa kembali perintah pengobatan, yaitu nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian, periksa tanggal kadaluarsa obat, bila ada kerugian pada perintah pengobatan, laporkan kepada perawat atau bidan yang berwenang atau dokter yang meminta. Yang keempat, ambil obat sesuai yang diperlukan, baca perintah pengobatan, dan ambil obat yang diperlukan. Yang kelima, siapkan obat-obatan yang akan diberikan, siapkan jumlah obat yang sesuai dengan dosis yang diperlukan tanpa mengkontaminasi obat, gunakan teknik aseptik untuk menjaga kebersihan obat. Dan di sini kelompok kami menggunakan obat tablet. Yang pertama, tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkuk disposable tanpa menyentuh obat. Yang kedua, gunakan potong tablet bila diperlukan untuk membagi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Dan yang ketiga, jika klien mengalami kesulitan menelan, gerus obat menjadi bubuk dengan menggunakan martil dan lumpang pengurus, kemudian campurkan dengan menggunakan air. Cek dengan bagian farmasi sebelum mengerus obat, karena beberapa obat tidak boleh digerus sebab dapat mempengaruhi daya kerjanya. Selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi. Yang pertama, evaluasi perasaan klien. Yang kedua, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Dan yang ketiga, cuci tangan. Dan pada tahap yang terakhir yaitu dokumentasi. Catat waktu aktual setiap obat diberikan pada pasien. Selanjutnya kita masuk dalam tahap kedua, yaitu menjelaskan sambil melakukan. Kita masuk pada tahap berinteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, tahap orientasi. Berikan salam, panggil nama klien dengan namanya, perkenalkan nama tanggung jawab perawat, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien dan keluarga. Selamat sore Bu. Sore. Aku benar dengan Ibu Anissa. Yang benar. Perkenalkan, nama saya perawat Bella. Jadi tujuan saya datang kemari yaitu untuk memberikan obat kepada Ibu yang bertujuan agar bisa mempercepat kesembuhan Ibu.
Jadi Ibu untuk waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 5 sampai 10 menit ya Bu, untuk Ibu bersedia. Yes, Mas. Saya siapkan dulu ya obat-obatnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan dan pakai handuk. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan jawaban materi dari kelompok 14, yaitu operasional dan standar dengan penjagaan yang Kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat peroral, menelan, mual muntah, adanya program tahan makan atau minum, akan dilakukan penghisapan lambung dan lain-lain. Periksa kembali perintah pengobatan, nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian, periksa tanggal kadaluarsa obat, bila ada kerugian pada perintah pengobatan, laporkan pada perawat atau bidan yang berwenang atau dokter yang meminta. Ambil obat sesuai yang diperlukan, baca perintah pengobatan dan ambil obat yang diperlukan. Siapkan obat-obatan yang akan diberikan, siapkan jumlah obat yang sesuai dengan dosis yang diperlukan tanpa mengkontaminasi obat, gunakan teknik aseptik untuk menjaga kebersihan obat. Tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkok disposable tanpa menyentuh obat. Jadi Bu, sebelum saya memberikan obat, apakah Ibu ada memiliki gangguan yang lain? Tidak, Sus. Selanjutnya tahap terminasi, evaluasi perasaan klien, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya, dan mencuci tangan. Jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya berikan obat tadi? Rasanya sudah lebih baik, Sus. Yang baik. Jadi Bu, saya akan kembali lagi sekitar 30 menit kemudian untuk mengevaluasi kembali ya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Selanjutnya pastikan cara tertidur di posisi regla Dan selanjutnya tahap dokumentasi, catat waktu aktual setiap obat diberikan kepada pasien. Pastikan tertidur, pastikan berat kunci baik dengan tertidur diletakkan yang baik. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu melakukan prosedur tanpa menjelaskan, yaitu prosedur pemberian obat oral. Selamat sore Bu. Apa benar ini dengan Ibu Anissa? Iya benar. Jadi Bu, saya datang kemari. Saya akan memberikan obat kepada Ibu yang bertujuan agar bisa mempercepat kesembuhan Ibu. Waktu yang saya perlukan sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Saya siapkan dulu ya obatnya.
Kalau jadi ibu sebelum saya memberikan obat, apakah ibu memiliki gangguan pendengaran? Tidak sih. Ya, baik. Iya, Bu. Baik. Jadi Bu, setelah saya memberikan obat tadi, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sudah sedikit nyaman. Ya, jadi Bu, saya akan kembali lagi sekitar 30 menit kemudian untuk memeriksa kembali kondisi Ibu. Saya permisi dulu ya Bu, selamat sore. Selamat sore, kami dari kelompok 14 akan mensimulasikan materi dari kelompok 13 yaitu pemberian obat melalui injeksi intravena. Tahap yang pertama yaitu menjelaskan standar operasional prosedur pemberian obat melalui injeksi intravena. Pemberian intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah menggunakan spuit yang bertujuan untuk yang pertama untuk memperoleh reaksi obat yang cepat diabsorpsi daripada dengan injeksi lain. Yang kedua untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan, dan yang ketiga untuk pengambilan sampel uji laboratorium. Kita masuk pada tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Yang pertama cek catatan keperawatan, kedua mencuci tangan, yang ketiga menyiapkan alat-alat. Alat-alat yang diperlukan yaitu buku catatan pemberian obat atau kartu obat, kapas alkohol, sarung tangan, obat yang sesuai, spuit 2 ml sampai 5, bak spuit, bak obat, plester, perlak, tourniquet, kasa steril bila perlu, dan yang terakhir bengkok. Dan kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama memberikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua perkenalkan nama tanggung jawab perawat, nama tanggung jawab perawat. Yang ketiga jelaskan tujuan prosedur dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Dan kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai handscoon, yang ketiga tentukan dan cari vena perifer besar sebagai tempat pengusutan, yang keempat singkirkan lengan baju yang menutupi vena. Jika sudah ditemukan, atur lengan dan pasang tourniquet sampai vena benar-benar dapat dilihat dan diraba. Jika perlu, anjurkan klien mengepalkan tangannya. Yang kelima, kemudian bersihkan dengan kapas alkohol dengan cara melingkar dari pusat ke arah luar atau satu usapan dari titik penyuntikan ke arah proksimal. Buang kapas alkohol ke bengkok dan tunggu sampai tempat injeksi mengering. Yang keenam, siapkan spuit yang telah berisi obat. Jika dalam tabung spuit masih terdapat udara, maka udara harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang ketujuh, perlahan-lahan tusukkan jarum ke dalam vena dengan posisi jarum sejajar dengan vena dan lubang jarum mengarah ke atas. Untuk mencegah vena tidak bergeser, tangan yang tidak memegang spuit dapat digunakan untuk menahan vena sampai jarum masuk ke dalam vena. Yang ke-8, lakukan aspirasi dengan cara menarik pulungan spuit. Bila darah terhisap, lepaskan tourniquet dan dorong obat perlahan-lahan ke dalam vena. Yang ke-9, amati respon pasien.
lepaskan handscoon, dan terakhir mencuci tangan. Kita masuk dalam tahap terminasi. Yang pertama, mengevaluasi hasil atau respon klien. Yang kedua, mendokumentasikan hasilnya. Yang ketiga, mengakhiri kegiatan. Yang keempat, membereskan alat-alat. Yang kelima, mencuci tangan. Dan yang keenam, berpamitan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan, catat jam, hari, tanggal, serta hasil yang diperoleh dari pengkajian tersebut. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu menjelaskan dan melakukan tindakan pemberian obat melalui injeksi intravena. Masuk pada tahap prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, mencuci tangan. Kita masuk pada tahap orientasi, memberikan salam, panggil nama klien dengan namanya, dan memperkenalkan nama perawat. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Selamat sore. Perkenalkan, saya perawat. Oh, di sini saya akan merawat ibu. Apa beda ini dengan ibu? Tujuan saya datang kemari yaitu untuk memberikan injeksi intravena yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan ibu. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah ibu bersedia? Ya, baik. Selanjutnya, mencuci tangan dan memakai handscoon. Tentukan dan cari vena perifer besar sebagai tempat penusukan. Permisi ya, Ibu. Singkirkan lengan baju yang menutup vena. Jika sudah ditemukan, atur lengan lurus dan pasang tourniquet sampai vena benar-benar dapat terlihat dan diraba. Jika perlu, anjurkan klien mengepalkan tangannya. Permisi ya, Ibu. Bu, bisa tepatkan tangannya. Kemudian bersihkan dengan kapas alkohol dengan cara melingkar dari pusat ke arah luar atau satu usapan dari titik penyuntikan ke arah proksimal. Buang kapas alkohol ke bengkok dan tunggu sampai tempat injeksi mengering. Siapkan spuit yang telah berisi obat. Jika dalam tabung spuit masih terdapat udara, maka udara harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan perlahan-lahan tusukkan jarum ke dalam vena dengan posisi jarum sejajar dengan vena dan lubang jarum mengarah ke atas. Untuk mencegah vena tidak bergeser, tangan yang tidak memegang spuit dapat digunakan untuk menahan vena sampai jarum masuk ke dalam vena.
Permisi ya Ibu, apabila sakit bisa tarik nafas ya Ibu. Lakukan aspirasi dengan cara menarik pulngar spuit. Bila darah terisap, lepaskan tourniquet dan dorong obat perlahan-lahan ke dalam vena. Kemudian mengamati respon pasien. Apakah terasa sakit Ibu? Terasa nyeri sedikit sus. Iya. Kemudian melepaskan handskun dan mencuci tangan kembali. Mengevaluasi hasil dan respon klien. Ibu, setelah saya mengkonsultasi, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Efek dari Itu berpamitan dengan pasien. ya Ibu, saya sudah selesai memberikan obat. Saya permisi dan Yang terakhir, mendokumentasikan, catat jam, hari, dan tanggal serta hasil yang diperoleh dari pengkajian tersebut. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu melakukan tindakan memberikan obat melalui injeksi intravena tanpa menjelaskan. sore. Benar ini dengan Ibu Irem. Perkenalkan, saya Prasetyo. Saya datang kembali yaitu untuk memberikan obat injeksi intravena yang bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah bersedia? Ibu bisa tepatkan tangannya. Ibu, apakah terasa sakit? Sedikit. Ya, baik ya.
Mari silakan ya Bu. Bu, saya sudah selesai memberikan obat. Saya izin pamit, permisi, dan selamat sore. Kami dari kelompok 14 telah selesai mensimulasikan pemberian obat melalui oral dan injeksi intravena. Terima kasih dan selamat sore.